Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tropis. Penyakit tropis merupakan penyakit infeksi yang banyak terjadi di wilayah beriklim tropis termasuk. Nah, dalam hal ini kami akan membahas beberapa penyakit tropis yang meliputi yang pertama yaitu HF, yang ketiga yaitu penyakit filariasis, dan yang keempat yaitu penyakit malaria. Baiklah, penyakit pertama yaitu tipoid akan dijelaskan oleh Regi Ardianti. Kepada Regi Ardianti, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tipoid. Di sini demam tipoid atau tipus dominalis adalah suatu penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pada pencernaan dan juga gangguan kesadaran. Dan ada juga pengertian tipoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh infeksi Salmonella typhi. Organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella. Terus ada patofisiologi. Bakteri Salmonella typhi bersama makanan ataupun minuman masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Pada saat melewati lambung dengan suasana asam, banyak bakteri yang mati. Keadaan seperti aklorhidiria, gastrektomi, pengobatan dengan antagonis reseptor histamin H2, inhibitor pompa proton atau antasida dalam jumlah besar akan mengurangi dosis infeksi. Bakteri yang masih hidup akan mencapai usus halus. Di usus halus, bakteri melekat pada sel-sel mukosa dan juga kemudian menginvasi mukosa dan menembus dinding usus, tepatnya di ileum dan jejunum. Terus ada tanda dan gejala. Di sini tanda gejala dari penyakit tipoid yaitu gejala pada anak misalnya inkubasi antara 5-10 hari dengan rata-rata 10-10 hari. Demam meninggi sampai akhir minggu pertama, demam turun pada minggu keempat, ruam muncul pada hari ke-7-10 hari, nyeri kepala atau nyeri perut, kembung, mual muntah, diare, konstipasi, pusing, paradikardi, nyeri otot, ada batuk, epiktaksis, lidah yang berselaput, hepatomegali, gangguan mental seperti somnolen, delirium, atau psikosis. Dapat juga timbul gejala yang tidak tipikal, terutama pada bayi muda sebagai penyakit demam akut dengan disertai shock dan hipotermia. Terus tes diagnostik dari penyakit tipoid ini yaitu dengan melakukan 1 pemeriksaan darah primer lengkap, 2 pemeriksaan SGOT dan SGPT, 3 pemeriksaan uji Widal, 4 kultur, 5 anti Salmonella typhi IgM. Terus penata laksanaan dari penyakit tipoid ini yaitu 1 dengan cara medis dengan pemberian obat antibiotik seperti klorampenisol, amoxilin, ketrimoxazol, dan lain sebagainya. Terus ada dengan observasi dan pengobatan. Misalnya pasien harus tirah baring absolut sampai 7 hari, bebas demam atau kurang lebih dari selama 14 hari. 2, mobilisasi terhadap pasien bila tidak panas sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. 4, pasien dengan kesadarannya yang menurun, posisi tubuhnya harus diubah pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari komplikasi pneumonia dan juga dekubitus.
Yang kelima, defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena kadang-kadang juga terjadi konstipasi dan diare. Dan F ada diet. Nah, program pemerintah dalam menanggulangi penyakit tipoid ini adalah 1. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal pengendalian tipoid. 2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Ketiga, melaksanakan kegiatan pencegahan karir, relapse, dan resistensi tifoid. 4. Melaksanakan kegiatan perlindungan khusus. 5. Melaksanakan deteksi dini karir tipoid. 6. Melaksanakan pengamatan tipoid. 7. Memperkuat sumber daya manusia. 8. Memperkuat pengolahan logistik. 9. Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknisi. 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 11. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai penyakit tipoid. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang termasuk juga ke dalam penyakit tropis adalah salah satunya yaitu dengue hemorrhagic fever atau sering kita sebut dengan demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue adalah penyakit virus dengan manifestasi berupa demam akut, pendarahan, nyeri otot, dan sendi. Dengue adalah suatu infeksi arbovirus atau arthropod virus yang akut ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau oleh Aedes aegypti. Dengue hemorrhagic fever menular melalui gigitan penyakit berbasis vektor yang menjadi penyebab kematian utama di banyak negara tropis. Penyakit DHF 10 dan 11 bersifat endemis, sering menyerang masyarakat dalam bentuk wabah dan disertai dengan angka kematian tinggi, khususnya pada mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Adapun patofisiologi dalam penyakit ini yaitu virus dengue yang telah masuk ke tubuh penderita akan menimbulkan viremia. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi oleh pusat atau pelepasan bradikinin, serotinin, trombin, dan histamin. Terjadinya peningkatan suhu, kemudian selain itu, viremia menyebabkan pelebaran pada dinding pembuluh darah dari intravaskular ke intersisel yang menyebabkan hipolemia. Trombositopenia dapat terjadi 16 akibat dari penurunan produksi trombosit sehingga reaksi dari antibodi melawan virus. Pada pasien dengan trombositopenia terdapat adanya pendarahan baik kulit seperti petekia atau pendarahan mukosa di mulut. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya kehilangan kemampuan tubuh untuk melakukan mekanisme hemostatis secara normal. Hal tersebut dapat menimbulkan pendarahan dan jika tidak tertangani, maka akan menimbulkan shock. Masa virus dengue inkubasi sendiri berlangsung secara 3 hari sampai 15 hari. Kemudian rata-rata 5-8 hari. Virus ini akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian dalam hal ini ada pun manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari penyakit DHF. Salah satunya penderita akan mengalami nyeri kepala, kemudian demam atau riwayat akut antara 2-7 hari, biasanya bersifat dipasik. Kemudian mengalami trombositopenia, nyeri retro sampai orbital 18, ruam kulit, manifestasi pendarahan seperti PTQ atau uji bending positif, leukopenia, serta pemeriksaan serologi dengue positif atau ditemukan DD atau DBD yang sudah dikonfirmasi pada lokasi dan waktu yang sama.
Kemudian terdapat tes diagnostik pada penyakit ini. Pemeriksaan diagnostik yang mungkin dilakukan pada penderita DHF antara lain yang pertama, pemeriksaan darah lengkap, yang dimana pemeriksaan darah rutin dilakukan untuk memeriksa kadar Yang kedua, uji serologi atau uji HI yang dimaksud dengan hemagglutination inhibition test, yaitu uji serologi didasarkan atas uji pada penderita yang terjadi setelah infeksi untuk menentukan kadar antibodi atau antigen didasarkan pada manifestasi. Kemudian yang ketiga yaitu uji hambatan hemagglutinasi, di mana prinsip metode ini adalah mengukur campuran titer IgM dan IgG berdasarkan pada kemampuan antibodi dengue yang dapat menghambat reaksi hemagglutinasi darah oleh virus dengue yang disebut reaksi hemagglutinasi inhibitor atau HI. Adapun penata laksanaan atau pengobatan yang dapat dilakukan pada penyakit DHF. Dasar pelaksanaan adalah mengganti cairan yang hilang sebagai akibat dari kerusakan dinding kapiler yang menimbulkan peninggian permeabilitas sehingga mengakibatkan berikan obat penurun panas. Kemudian adapun penata laksanaan demam berdarah dengue tanpa shock. Yang pertama, memberikan anak banyak minum larutan oralit atau jus buah, air sirup, susu untuk hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah, dan diare. Kemudian, berikan paracetamol bila demam. Jangan berikan asetasal atau ibuprofen karena dapat merangsang terjadinya pendarahan. Kemudian, berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang, yang dimana meliputi dalam hal ini dengan cara memberikan hanya larutan isotonik seperti pantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta periksa laboratorium atau hematokrit, trombosit, leukosit, dan hemoglobin tiap 6 jam. Kemudian apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis, menurunkan jumlah cairan secara bertahap sampai keadaan stabil. Tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Kemudian yang keempat yaitu apabila terjadi perburukan klinis, maka berikan tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Kemudian dalam ini juga ada pelaksanaan dengue hemorrhagic fever dengan shock menurut WHO meliputi yang pertama, berikan 20 ml seperti ringer laktat atau asetan secepatnya. Yang kedua, jika menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml per kilogram berat badan secepatnya atau maksimal 30 menit atau pemberian koloid 10-20 ml per kilogram per 24 jam. Yang ketiga, jika tidak ada perbaikan klinis, tetapi hematokrit dan hemoglobin menurun, pertimbangkan terjadinya pendarahan tersembunyi. Kemudian berikan transfusi darah atau komponen. Selanjutnya, adapun program hemorrhagic fever atau demam berdarah. Yang pertama, penyuluhan masyarakat melalui iklan layanan masyarakat di media massa, brosur, dan penyuluhan melalui tenaga kesehatan. Yang kedua, penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui virus dengue. Yang ketiga, pemerintah merekrut juru pemantau Aedes aegypti di setiap rumah tangga. Yang ketiga, program gerakan menguras, menutup, dan mengubur atau 3M. Yang keempat adalah program Nusantara Sehat kan masyarakat hidup sehat. Di sini kami akan membahas pula penyakit filariasis yang akan dipresentasikan oleh Tri Octavia.
Baiklah, selanjutnya yaitu penyakit filariasis. Next. Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit nematoda yang tersebar di Indonesia. Penyakit ini jarang terjadi pada anak karena manifestasi klinis timbulnya yaitu bertahun-tahun setelah infeksi. Selain itu, pilaria penyakit menular yang disebabkan oleh cacing Pilaria sp yang ditularkan oleh nyamuk Cules sp, Anopheles sp, dan Mansomia sp. Cacing Pilaria sp hidup menetap di saluran dan kelenjar getah bening yang dapat menimbulkan manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran, dan kelenjar getah bening. Pada stadium lanjut, filariasis dapat menimbulkan manifestasi berupa pembengkakan kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin. Gejala pembengkakan kaki muncul karena sumbatan mikrofilaria pada pembuluh limfe yang biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun. Setelah terpapar parasit selama filariasis sering juga disebut penyakit kaki gajah. Akibat yang fatal bagi penderita adalah kecacatan permanen yang sangat mengganggu produktivitas atau aktivitas sehari-hari. Next. Patofisiologi dari penyakit filariasis. Parasit memasuki sirkulasi saat nyamuk menghisap darah, lalu parasit akan menuju pembuluh limpa dan nodus limpa. Di pembuluh limpa terjadi perubahan dari larva stadium 3 menjadi parasit dewasa. Cacing dewasa yang akan melakukan dilatasi dari pembuluh limpa sehingga terjadi disfungsi katup yang berakibat aliran limpa retrograde. Akibat dari aliran retrograde tersebut, maka akan terbentuklah limpa stadium 3 menjadi parasit dewasa menyebabkan antigen parasit mengaktifkan sel T, terutama sel TH2, sehingga melepaskan sitokin sehingga IL-1 dan IL-2. Sitokin ini akan menstimulasi terjadi eosinofilia yang berakibat meningkatnya media juga akan merangsang ekspantasi sel B klonal dan meningkatkan produksi IgE. Yang terbentuk akan berkaitan dengan parasit sehingga melepaskan mediator inflamasi sehingga timbullah demam. Eosinofilia dan meningkatnya mediator inflamasi maka akan menyebabkan reaksi granulotomasoma untuk pembunuh parasit dan terjadi kematian parasit. Dan granulomatosa. Proses penyembuhan akan meninggalkan pembuluh limfe yang dilatasi, menebalkan dinding pembuluh limfe, fibrosis, dan kerusakan struktur. Hal ini menyebabkan terjadinya ekstravasasi cairan limpa ke interstisial yang akan menyebabkan perjalanan yang kronis. Next, yaitu tanda dan gejala dari penyakit filariasis. Nah, tanda dan gejala dari filariasis yang pertama yaitu demam berulang yang hilang timbul selama beberapa hari. Yang kedua yaitu di tempat yang infeksi dirasakan panas disertai sakit. Yang ketiga, ada infeksi pada saluran getah bening yang terletak di lipatan paha, ketiak, dan menjalar ke ujung kaki, tangan. Terlihat garis merah dari pangkal paha atau tangan ke arah ujung jari. Yang keempat, setelah beberapa bulan atau tahun, timbul pembengkakan pada kaki atau tangan, kantong, buah, dan payudara air kencing seperti
Selanjutnya, tes diagnostik dari filariasis, yaitu yang pertama, diagnosis parasitologi. Ditemukan mikrofilaria dalam darah, cairan hidrokel, atau cairan kliluria pada pemeriksaan darah tebal. Nah, yang kedua yaitu radiodiagnosis, yaitu pemeriksaan dengan USG pada skrotum dan kelenjar getah bening akan memberikan gambaran cacing yang bergerak-gerak. Yang ketiga yaitu dengan diagnosis imunologi dengan teknik ELISA, Immunomacrographic Test atau ICT dan PCR. Selanjutnya yaitu penata laksanaan dari filariasis. Nah, ada 5 penata laksanaan dari filariasis. Yang pertama yaitu asimptomatik atau subklinis. Yang kedua, DEC. Yang ketiga, ivermectin dan albendazol. Yang keempat, dengan terapi suportif. Yang dilakukan yaitu dengan istirahat, kompres, elevasi, ekstremitas yang terkena, dan pemberian analgetik dan anti. Yang kelima yaitu penata laksanaan limfedema, seperti kebersihan, pencegahan dan perawatan luka, penggunaan emolien, perban, stocking, pijat, antibiotik, profilaksis, dan tindakan bedah. Adapun program penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama yaitu program eliminasi filariasis, yang kedua yaitu survei darah jari, yang ketiga POPM atau pemberian obat pencegahan massal filariasis, dan yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan promosi. Baiklah, selanjutnya yaitu penyakit malaria. Istilah malaria diambil dari dua kata bahasa Italia, yaitu mal atau buruk dan area atau udara buruk, karena dahulu banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang mengeluarkan bau busuk. Malaria merupakan infeksi parasit pada sel darah merah yang disebabkan oleh suatu protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui air liur nyamuk. Next. Patofisiologi dari penyakit malaria di Indonesia ada 4 jenis, yaitu yang pertama Plasmodium vivax, yang kedua Plasmodium malariae, yang ketiga Plasmodium ovale, dan yang keempat Plasmodium falciparum. Selanjutnya, tanda dan gejala dari malaria akan dijelaskan oleh Depi. Kepada Depi, dipersilahkan. Adapun tanda dan gejala dari penyakit malaria, yang pertama, demam sebelum timbul demam, yang biasanya penderita malaria akan mengeluh lesu, sakit kepala, nyeri pada tulang dan otot, kurang nafsu makan, rasa tidak enak pada perut, diare ringan, dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. Yang kedua, pembesaran limpa atau splenomegali. Pembesaran limpa merupakan gejala khas pada penyakit malaria kronis atau menahun. Limpa menjadi bengkak dan terasa nyeri. Yang ketiga, anemia pada penyakit malaria. Anemia atau penurunan kadar hemoglobin darah sampai di bawah nilai normal disebabkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan oleh parasit malaria. Adapun tes diagnostik dapat yang pertama, pemeriksaan mikroskopis. Yang kedua, tes diagnostik cepat atau RDT, Rapid Diagnostic Test. Yang ketiga, pemeriksaan PCR atau Polymer Chain Reaction. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Regi Ardianti. Baiklah, penata laksanaan pada penyakit ini yang pertama yaitu penata laksanaan keperawatan. 1. Pemantauan TTV. 2. Cairan dan elektrolit. Pemberian cairan merupakan bagian yang penting dalam penanganan malaria. Ketiga, nutrisi pada pasien malaria, makanan biasa atau makanan lunak. 4. Eliminasi pada pasien malaria biasanya tidak mengalami gangguan eliminasi. Dan kelima, aktivitas dan istirahat malaria biasa tidak perlu istirahat mutlak, hanya aktivitas yang dibatasi mengatur posisi yang nyaman bagi pasien. Keenam, bila terjadi anemia diberi transfusi darah. 7. Memberikan kompres hangat pada pasien.
Dan bila pasien menggigil, berikan selimut. Selanjutnya yaitu penata laksanaan dan medis. 1. Menggunakan kelambu pada waktu tidur. 2. Mengolesi tubuh dengan obat anti gigitan nyamuk. 3. Menggunakan pembasmi serangga. 4. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. 5. Mencegah penderita malaria dari gigitan nyamuk agar infeksi tidak menyebar lebih jauh. 6. Membersihkan tempat hinggap atau istirahat nyamuk dan memberantas sarang nyamuk. 7. Hindari keadaan rumah yang lembab, gelap, kotor, dan pakaian yang bergantungan serta genangan air. Kedelapan, membunuh jentik nyamuk dengan menyemprotkan obat anti atau menebarkan ikan pemakan jentik. Dan C, penata laksanaan medis, yaitu skizontisida jaringan primer. Proguanil pirimetamin dapat membasmi parasit paraitrosit. Kedua, skizontisida jaringan sekunder. Selanjutnya, skizontisida darah. Keempat, gemtusitosida. 5, sporontosida. Adapun program pemerintah dalam menanggulangi penyakit malaria, yang pertama, akselerasi strategis, di mana akselerasi dilakukan secara menyeluruh di wilayah endemis tinggi malaria, yaitu seperti di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dilakukan adalah kampanye kelambu anti nyamuk massal, menyemprotkan dinding rumah di seluruh desa dengan API lebih dari 40% dan penemuan dini pengobatan. Kedua, intensifikasi strategis. Intensifikasi merupakan upaya pengendalian di luar kawasan Indonesia Timur seperti di daerah tambang, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dan pengungsian. Kegiatan ini dilakukan adalah pemberian kelambu anti nyamuk di daerah berisiko tinggi, penemuan dini pengobatan tepat, menyemprotkan dinding rumah pada lokasi KLB malaria, dan penemuan kasus aktif. Ketiga, eliminasi strategis. Eliminasi ini dilakukan pada daerah endemis rendah. Kegiatan yang dilakukan adalah penemuan dini pengobatan tepat, penguatan surveillance migrasi, surveillance daerah yang rawan perindukan vektor atau reseptif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.